Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan jalan-jalan kembali melihat progres percepatan pembangunan yang ada di kawasan salah satu stadion termegah di dunia, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang belakangan ini sangat ramai sekali ya. Baik itu masalah pembangunan di sekitarnya maupun rumput ya. Rumput yang paling ramai kayaknya ya. Nggak ada habis-habisnya ngebahas rumput ya. Dari yang kita nggak tahu tentang masalah rumput jadi paham ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas rumput ya. Kita saat ini akan membahas tentang JPO, Jembatan Penyeberangan Orang dari Ancol menuju ke Stadion JIS, karena ini salah satu juga yang banyak diharapkan ya dari teman-teman supporter The Jackmania yang menginginkan adanya JPO dari Karnaval Ancol menuju ke Stadion JIS, karena Stadion JIS ini memang diperuntukkan untuk minim kendaraan ya, kendaraan pribadi. Tetapi hingga saat ini sarana dan prasarananya masih sedikit terkendala di percepatan pembangunan ya teman-teman, karena masih ada Tol Harbor 2 yang menjadi salah satu penyebab sedikit agak terlambatnya pembangunan di sisi utara dari Stadion JIS ini. Semoga saja ini Tol Harbor 2 bisa segera selesai. Dan di sebelah kiri inilah teman-teman ya, disinilah biasanya teman-teman dari The Jackmania ini melakukan parkir dan mereka berjalan kaki menuju ke itu dia di depan kita, pas di bawah Tol Harbor 1 ini ataupun Tol Wiyoto Wiono ini yang biasanya diparkir di Karnaval Ancol, tapi tidak masuk ke sana ya teman-teman ya, karena kalau masuk ke sana itu adalah perumahan elit. Jadi ditutup biasanya gerbangnya kecuali kalau ada event akbar, salah satunya seperti Formula E, maka gerbang di Karnaval Ancol itu dibuka untuk umum ya, karena salah satu jalur aksesnya ke sirkuit Formula itu adalah perumahan di Karnaval Ancol tersebut. Dan di sini kalau kita lihat ini ya, ada 2 kayaknya ya eskavator, bahkan 3 ya di sebelah sana. Ini eskavator keren di sini. Kita lihat sedang membawa pipa ya. Jadi nanti teman-teman pipa tersebut ini akan menjadi semacam dudukan lah ya. Jadi nanti ini bukan berbentuk beton ya teman-teman, tetapi bentuknya rangka baja yang nanti dirangkai sedemikian rupa di salah satu tempat. Jadi nanti tinggal diinstal aja di tempat ini. Dan saat ini sedang dibangunkan dudukan, dan kemarin saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama pelaksananya di sini. Jadi nantinya di tiang-tiang bulat ini nanti kalau sudah terpancang semuanya, itu nanti proyek selanjutnya adalah pemancangan seat pel baja. Jadi nanti di melengkung ya, melingkar, dan nantinya air tersebut akan dikuras. Jadi seat pel baja tersebut berfungsi untuk menahan air. Jadi nanti ada tulang lagi ya yang akan turun di sekitaran besi-besi bulat itu. Terus airnya dikuras menggunakan pompa, dan disitulah akan dimasukkan campuran beton teman-teman. Dan sini kalau kita lihat juga ada eskavator crawler ya, ataupun eskavator sendok. Saya nggak tahu ini fungsinya apa. Mungkin salah satu fungsinya adalah mengangkat mengangkat besi bulat ini ya, untuk membantu percepatan pembangunan di sekitar sini. Dan di sini nanti teman-teman akan menyeberang ya. Jadi jembatan tersebut akan di bawah Tol Harbor 1 ini teman-teman. Jadi dia akan ada di bawah Tol Harbor 1, terus menyeberangi Kali Sentiong ini menuju ke samping jalur pendestrian yang di seberangnya ataupun di sisi selatan dari Tol Harbor 2 ini. Jadi nanti akan sangat panjang sekali ya, terus akan panjang menyusuri jalur
trotoar tersebut. Habis itu dia akan nyebrang ya, jadi akan melewati RR Marta Dinata, tetapi akan di bawah kolom beton Tol Harbor 2 di depan kita ini teman-teman, dan akan di atas LAA, listrik aliran atas kereta api, dan di bawah SUTET teman-teman. Jadi ini betul-betul harus presisi sekali ya ini proyek kali ini ya, dan saya sempat ngobrol-ngobrol juga di lapangan. Jadi ini proyek Bondowoso ya, bener, ataupun Roro Jonggrang ya, yang membuat 999 candi hanya semalam ya. Dan di bawah ini merupakan, nanti juga di sini akan dudukan ya. Jadi ini bukan rakit yang tersesat ya. Ini bukan kapal nelayan ya di sini ya teman-teman, ini yang mau saya catatkan ke kalian ya. Jadi nanti di sini juga akan ada dudukan dari jembatan tersebut agar menambah kekuatan dari jembatan Ancol tersebut. Dan di sini teman-teman yang saya mau kasih tahu ya, sebenarnya checkpoint pertama dari dudukan JPO itu sebenarnya ada di bawah sini. Cuma kata teman-teman di lapangan, di bawah sini persis ya, ini sangat banyak sekali utilitas ataupun perkabel-kabelan, dan ada beberapa pipa juga ya, karena sini dekat Pertamina Pelumpang ya, jadi banyak sekali kabel-kabel bercampur dengan pipa-pipa oli milik Pertamina dan milik Telkom juga ya, dan beberapa stakeholder yang lainnya, sehingga tidak bisa dibuatkan di dudukan tersebut. Dan tadi barusan di bawah pohon-pohon itulah nantinya akan dibuatkan checkpoint ataupun titik kumpul ya, pertama untuk warga ataupun supporter yang membawa kendaraan seperti sepeda motor yang akan diparkir di sana dan menyeberang menggunakan JPO Ancol tersebut. Dan oke, kita saat ini akan terbang menuju ke sisi JPO-nya ya. Jadi di sini juga sedang berjalan proyek untuk JPO. Jadi di sini juga nanti akan ada dudukan pastinya ya, sedang dibuat, dan di depan kita itu sedang dilakukannya pemancangan spoonpel ataupun paku bumi lah ya, istilah orang awam paku bumi. Itu untuk menambah kekuatan ya, dan juga untuk menahan tanah lembur, sehingga ketika sudah naik jembatan tersebut maka tanah di sekitar tersebut sudah kuat ya, karena sudah ditambah kekuatannya dari spoonpel tersebut. Jadi nanti juga jembatan itu akan di samping huruf M ya, di samping huruf M, dan di samping kiri dari lampu di konkurs di Stadion JIS ini teman-teman. Jadi dia ada di antara lampu dan huruf M tersebut teman-teman. Dan semoga saja ini percepatan pembangunannya bisa sesegera mungkin selesai, sehingga nantinya pergelaran Piala Dunia U17 insya Allah di bulan November di tanggal 10 hingga tanggal 2 Desember bisa berjalan baik, nyaman, dan aman pastinya ya. Semoga saja, dan semoga Allah jagakan kesehatan, keselamatan para pekerja di sekitaran Stadion JIS ini, dan tepat waktu pengerjaannya dengan hasil yang luar biasa pastinya. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.